Ngobrol pakai Skop Podcast. Halo Skopers, balik lagi sama kita. Nah, kita di sini ada acara baru nih, namanya Ngokopot. Ngobrol pakai Skop Podcast, ngebahas yang nggak penting. Ternyata penting. Nah, itu dia tuh. Kita hari ini mau ngapain nih? Kita mau ngobrol sambil makan kali ya. Seru ya? Seru Kita dong. belum ngomong-ngomong, belum perkenalan diri dulu Oh nih. iya, bener juga. Boleh, Vi? Gua Irfan. Nah, kita di sini mau ngobrol nih. Cuma kita sekarang kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalan lah, karena ini kan pertama kali juga. Perdana ya banget, kita ya? acara perdana banget ini Oke. di acara podcast Ngokopot ini. Ya. Gitu. Nah, kita di sini mau ngobrol, ngalor ngidul aja. Yes. Terus tapi mau sambil makan juga nih. Oke. Sambil nge-review makanan tipis-tipis juga nih. Kebetulan gua belum makan nih. Pas banget ya? Pas banget yang, loh. Yang ini makanan-makanan yang kita rekomendasiin juga di sini. Tapi jangan lupa makannya harus pakai sekop dong. Biar mantap. Biar mantap. Ini ngomong-ngomong sekopnya bagus juga ya. Lucu sih, lucu banget. Keras Dia ya? sendok keras-keras. Wah. Ini cukup tebel. Lucu nih. Buat makan ya unik aja ini. Unik banget sih. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi kita ngebahas apa nih? Mumpung lagi tahun baruan nih. Pertama-tama sih gue pengen ngucapin tahun baru juga lah ya, tahun Nah, baru. selamat gitu tahun kan. baru ya. Tahun baru ya. Kita udah Selamat tahun baru. lagi lah ya. Barusan. Oh, bener juga. Selamat tahun baru juga ya. Gitu, 2024. Nah, 2024 nih punya plan apa nih yang baru untuk ngejalanin hidup di 2024? Oke, kalau gue sih sebenarnya ngejalanin plan yang baru itu menjalankan plan-plan yang sebelumnya nggak pernah terjalankan. Yang skip di 2021, 2022, 2023, sekarang 2024. Kayaknya belum jalan-jalan gitu ya Kayaknya orang-orang. belum jalan-jalan gitu ya. Iya. Ivan sebenarnya ada sih yang udah gue planningkan dan udah sempat dijalankan 2023. Sebenarnya ada sih. Cuman ya namanya orang men, kadang-kadang ada aja yang ke-skip gitu loh. Betul sih, karena dengan kesibukan lah, entah males lah, entah bisa besok lagi lah, dan akhirnya jadi keterusan dari besok lagi jadi tahun depan lagi. Bener, lebih tepatnya sih mungkin malas gitu kali ya. Males sih ya, karena kita Iya sih. juga kan hari-hari sibuk ya. Iya, bener. Jadi kadang harus dipaksa memang. Harus dipaksa sih kalau kayak gitu. Biasanya kita itu orang-orangnya harus ada motivasi tertentu yang membuat kita jadi pengen gerak gitu ya. Betul. Tapi lu tahu gak sih sebenarnya motivasi terbesar itu sebenarnya bukan dari buku, bukan dari motivator. Tahu dari apa? Dari apa itu? Tagihan, Pak. Memang kalau udah urusan tagihan, tapi justru itu Pak, kan kita sibuk nih. Ya. Kita kerja, Ya. kita tidak sempat mengejar impian. Betul. Karena tagihan. Karena tagihan. Karena tagihan. Betul. Jadi sibuknya kerja mulu. Kerja mulu. Iya. Masalahnya kadang-kadang aku suka mikir gini, kalau misalkan kita karena dikejar tagihan gitu ya, tapi pernah gak sih lu mikir tagihan itu membuat kita lebih hidup sebenarnya? Bener gak sih? Dalam tanda kutip ya, lebih hidup dalam artian, jadi kita lebih mau do something gitu loh. Iya. Ya bukan berarti gue membenarkan kita harus punya banyak tagihan, bukan sih. Iya. Cuman biasanya seperti itu. Cuman itu makanya pernah dengar buku The Power of Kepepet. Oh, pernah Pernah banget. Makanya kadang kita meng-unleash apa yang kita tidak bisa jadi bisa tiba-tiba ketika Iya kita sih. lagi kepepet. Unlock potential. Anak potensial. Seperti Son Gohan. Iya, tiba-tiba wah. Benar, gitu. Jadi ngomongin anime nya sekarang. Kemana aja kita ngalor gitu. Jadi, Betul juga. gitu. Tapi jangan lupa ya, Skopers. Karena gini, di luar kesibukan kita ngejar segala macam sesuatu, jangan lupa juga kita harus melakukan apa yang kita senangin. Itu gue setuju banget. Kalau enggak, kita bakal jadi stres dan akhirnya burn out. Benar. Gitu. Akhirnya apa yang kita kerjain juga jadinya nggak maksimal. Karena kita udah keburu capek, kita udah keburu jenuh. Betul. Gitu. Kita juga harus jangan lupa refreshing. Tapi ingat, kadang-kadang kalau orang udah sekali refreshing, kebablasan, Pak. Iya sih. Kalau udah kebablasan biasanya jadi mager, Pak. Nah, betul. Kalau udah mager biasanya untuk bangkit lagi tuh rada susah. Udah jadi malas dan akhirnya berat. terbiasa mager dan terbiasa keenakan. Iya. Gitu. Jadi memang harus dibatasin juga, jangan lupa. Betul. Gitu. Harus balance lah segalanya. Harus balance. Tanggung jawab, kesenangan tuh harus balance. Betul. Jadi makanya ada quotes ya. Mungkin kita semua pernah dengar atau kan sering dengar. Work hard, play hard. Nah, betul banget. Benar ya? Seperti itu ya? Tapi jangan lupa ditambah satu lagi. Apa tuh? Berdoa. Oh, betul. Ada lagi satu lagi. Apa? Makan enak. Oh, itu harus banget. Itu harus banget. Itu wajib. Itu harus banget. Bener. Ngomong-ngomong makan enak, Ya. kita cobain sambil makan kali ya, biar seru. Kita cobain dulu. Di sini biasa. ada fried chicken nih. Fried chicken. Kita pernah masukin ini juga di salah satu mukbang dan emang ini ayam favorit terenak yang pernah gue coba lah. Ini maksudnya bukan yang brand-brand terkenal ya. Ya, Ini ya, gerobakan, ya, ya. tapi ini menurut gue sangat enak banget.
Wah, kebetulan gue pengen nyobain udah lama banget nih. Belum kesampaian nih. Akhirnya nyobain ya? Akhirnya nyobain sekarang nih. Ih, mantap. Mantap. Kita sambil makan ya. Sambil langsung kita bongkar aja. Bongkar saja. Oke, sip. Ini nasinya. Fried chicken. Wah, kameramen tangkap. Yang ini mah jangan dilempar dong. Oh jangan. Jangan. Nanti rusak kameranya. Betul. Nanti diamuk sama kameramen kita. Oh benar-benar kameramennya ya. Iya. Ya, galak kameramennya. Enggak sih. Enggak juga ya? Baik. Baik hati. Kalau galak gue nggak akan mau di kameramen. Benar juga. Tapi mungkin kalau misalkan ada yang belum pernah nonton acara acara ini, mungkin harus tahu kalau kameramen kita itu sebenarnya orangnya ramah banget. Betul. Murah senyum banget. Betul. Apalagi Suka bercanda. Suka bercanda banget. Iya. Walaupun awal-awal kalau misalkan belum kenal, mungkin kelihatannya kayak serius, padahal enggak loh. Ya, kayak yang galak gitu. Kayak galak gitu kan, terus badannya kan koker gitu. Kayak preman. Kayak preman. Badannya preman, hatinya Hello Kitty. Hello Kitty. Baik banget. Betul. Gitu. Oke, kita sambil makan aja. Ini mesti cobain juga nih chili oilnya karena chili oilnya Chili salah satu oil. yang bikin Oh, oke. enak banget. Wow. Ini wajib nih. Menarik ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, soal kebahagiaan, apa sih yang bikin lo bahagia? Ngap? Simpel sih kalau menurut gue, yang bikin gue bahagia sebenarnya. Contoh kayak gini, kita lagi makan enak. Itu bisa bikin bahagia banget. Mood booster banget. Seru banget. Kedua, gue kan demen kopi. Lo juga kan demen kopi kan? Demen. Nah kalau misalkan gue lagi suntuk gitu kan, lagi nggak terlalu oke gitu kan, dengan minum kopi sih, gue rasa kebahagiaan gue bertambah sih. Even mungkin nggak terlalu besar, tapi ya bertambah. Bertambah ya? Iya. Bertambah banget. Kalau kata orang, minum kopi itu termasuk yang menambah sel endorfin. Endorfin. Oke. Jadi itu memang sedikit banyak mempengaruhi kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita ya. Karena kan, dan selain itu kan bikin jantung berdetak lebih kencang ya. Jadi rush juga kitanya. Deg-degan dong. Iya. Sama Kayak seperti lihat cinta. jatuh cinta. Ketemu gebetan gitu kan. Gebetan. Aduh. Ngomong-ngomong nih susah sekali. Gua gigit aja nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa, gigit aja. Gue juga tadi digigit kok. Santai aja. Oke. Ini unik banget sih ngomong-ngomong, ayam goreng, fried chicken, tapi nggak pakai sambal biasa nih. Pakainya chili oil. Chili oil loh. Dan chili oilnya ini beda banget sama Beda yang biasa. banget ya? Biasa kan chili oil, dia cuma pakai chili flake, bawang dan lain-lain, kasih oil. Oke. Tapi rasanya plain. Rasanya plain. Mereka cuman wangi aja. Kalau ini udah wangi aromatik, chili oilnya juga berasa enak banget. Berasa enak banget ya? Udah ada bumbunya, enak banget. Wah, emang chili oil Gitu. itu kesukaan semua orang sih. Betul. Ini chili oil tuh sekarang udah jadi standar wajib ya. Comfort food gitu. Bener, apapun juga sekarang makannya pakai chili oil tuh enak loh. Betul. Gue pernah nyobain, jadi gue beli fried chicken nih. Terus gue kan punya banyak sisa chili oilnya nih. Iya. Gue cuma rebus mie doang, terus gue kasih chili oil, terus gue aduk. Enak banget ya? Enak. Asli ya. Buat yang lagi anak kos-kosan yang lagi nggak ada duit, boleh dicoba. Enak. Jadi disisain nih chili oil nih, jangan dihabisin. Sisain ya. Oh, gitu. Waduh. Betul, perlu, siapa tuh perlu tisu Waduh. buat lap tangannya. Siap. Gitu. Nah, buat 2024 nih, kita jangan lupa untuk ngejar apa yang udah kita pengen kejar selama ini ya. Gitu, biar tercapai lah. Maksudnya kita hidup cuma sekali, jangan disia-siakan, betul nggak? Betul banget. Apalagi kalau misalkan 2024 ini kan menurut gua kita udah 2 tahun bisa dibilang setelah pandemi ya. Iya. Menurut gua 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun, bahkan 3 tahun. Berarti kan sekarang sebenarnya kita bisa dibilang itu lebih kondusif untuk melakukan segala sesuatunya. Sekarang ya, lebih bebas kan? Kita udah bebas Ya kan? sekarang ya. Gitu, lebih bebas. Tapi ngomong-ngomong tentang pandemi, lu tau gak sekarang ada COVID baru katanya? Oh ya, tapi bukannya COVID baru ini kan dia lebih cepat menyebar, tapi tidak fatal. Tidak fatal ya? Mungkin Mungkin udah mirip kayak flu biasa ya? hitungannya udah endemi, udah kayak itu penyakit yang biasa sepertinya sekarang ini. Iya. Gitu. Oke, kita sambil makan kita cobain. Kita sambil Silakan cobain? dicoba. Oke, siap. Seperti biasa. Pertama-tama gue mau nyobain dulu sambalnya nih. Boleh. Dicip dulu, pakai sekop ya? Pakai sekop dong. Emang enak ya. Chili oilnya enak loh. Gurih banget kan? Serius, ini Iya, enak. ini enak banget. Enak. Dia berasanya kerasa, wangi, aromatik. Wangi, ya. Terus udah ada bumbunya. Ya, Dimakan pakai nasi aja udah enak banget. udah enak banget. Udah gitu buat yang suka pedes sih, gue rasa ini pas ya pedesnya ya. Nggak terlalu yang over hot Betul. banget, nggak over spicy. Nggak over spicy. Tapi Udah gitu juga dia
nggak terlalu minyaknya tuh nggak terlalu mengganggu di mulut gitu loh. Oh ya, yang rasanya minyaknya berbek banget gitu. Enggak. Ya. Kita langsung coba ini sama pakai ayamnya nih. Kita langsung cobain pakai ayam. Langsung gas. Masih. Gue nyobain paha bawahnya dulu Oke. Mantep banget. Langsung digigit aja nih. Cium dulu aromanya. Wangi men. Aduh. Crunchy banget. Dagingnya juicy dan lembut banget. Iya ya. Ini enak banget. Lihatin loh, ini kulitnya aja se-crispy ini loh. Wow. Crispy banget. Memang ini kenikmatan. Ternyata emang enak loh fried chicken. Serius. Gue udah pernah nyobain beberapa fried chicken yang lokalan. Tapi kalau misalkan yang teksturnya kulitnya seperti ini itu rasanya gue belum pernah nemuin. Jarang ya? Ini crispy-nya beda loh. Serius, ini crispy-nya beda. Crunchy banget, ada bumbunya meresap dan wangi. Betul. Dia crispy di luarnya, tapi si kulit dalamnya juga dia nggak ikutan terlalu kering gitu digorengnya. Jadi masih juicy-nya itu masih kerasa banget gitu. ya. Kan di kulitnya juga. Teksturnya masih jelas. Gue mau ngebahas satu topik nih. Yang ini pasti menarik buat semua orang, apalagi anak-anak muda. Gue tebak nih. Kayaknya gue tahu nih. Apa tuh? Pasti percintaan, bener gak? Betul banget. Betul banget. Menurut lo, kan kebanyakan orang begini nih. Aduh, gue pengen dapetin cewek yang ABCD banyak segala macam lah. Gue pengen cewek yang sesuai kriteria kita lah. Tahu nggak caranya supaya kita bisa mudah ngedapetin itu? Caranya ya? Ini yang selalu banyak dilupain sama orang-orang masalahnya. Orang-orang tuh nggak ngeh sama hal ini. Apa ya? Dating apps? Bukan Pak. Bukan ya? Itu tempat mencari. Itu tempat mencari. Tapi sebelum itu ada lagi. Apa tuh? Yang harus kita achieve dulu. Apa tuh? Itu diri kita sendiri. Oke, gue setuju. Sekarang kayak gini. Gue mau ngejar seseorang di level A. Ya. Tapi gue nggak di level A. Ya. Kita harusnya mikir dong, emang dia mau sama kita? Betul. Gitu. Betul. Jadi memang yang terbaik itu sebenarnya harus kitanya dulu nih. Kita level up dulu, kita building kita dulu seperti apa, secara apapun ya. Entah secara fisik, kita bisa olahraga, workout, makan sehat. Betul. Entah secara finansial atau apapun itu. Gitu yang dimana kita bisa sampai di level orang yang mau kita target juga. Betul. Jangan kitanya nggak jadi siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa, tuh kita pengen ngejar yang berlebihan gitu. Mimpinya kejauhan gitu, itu nggak bisa. Kecuali satu, Pak. Apa? Yang dukun. Jangan. Jangan. Bercanda. Maksud gua kecuali satu. Masalahnya sekarang itu kalau menurut gua ya, ada satu fenomena yang cukup menarik, tapi prihatin sebenarnya, Pak. Tau nggak, Pak? Kita sering lihat ya. Ini tapi gue disclaimer dulu ya. Gue bukan berarti mendeskripsikan suatu pihak tertentu, tidak sebenarnya. Cuman gue lihat realita aja. Zaman sekarang tuh banyak loh. Sorry to say, ceweknya cantik banget. Tapi cowoknya, sorry to say, kurang banget. Tapi ternyata mungkin dia speaknya jago. Dan beberapa, ya ada beberapa cewek, gue nggak bilang semua, ada beberapa wanita gitu ya, mungkin dengan mudahnya bisa banget kemakan sama omongan. Tapi ya balik lagi, itu mah pilihan lah ya. Betul. Tapi kan gini Pak, makanya dalam hubungan itu kita harus kenalan dulu kan. Betul. Makanya gue mau, ini disclaimer juga, ini pemikiran gue. Ya. Ini mungkin tiap orang akan berbeda. Tapi gini, pacaran itu bukan untuk menikah. Kenapa tuh? Gini, kenapa pacaran itu bukan untuk menikah? Tujuan pacaran itu untuk mengenal pasangan kalian. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya lu pacaran, karena pikirannya buat menikah, lu sebenarnya nggak bahagia pas sama pasangan lu, terus lu paksa menikah. Akhirnya apa yang terjadi? Lu nggak bahagia, men. Iya juga. Buat apa lu pilih pasangan yang tidak membuat lu bahagia? Bener nggak? Benar juga sih.
Jadi pacaran itu lu untuk mengenal pasangan lu lebih jauh. Lu ngerasa klik, lu ngerasa oke, lanjut baru ke pernikahan yang lebih serius. Gitu, makanya ya mungkin mereka juga mencoba ya. Kayak yang tadi lu bilang, kita tidak mendeskripsikan satu pihak tertentu. Tapi ya mereka juga mungkin akan menemukan dari proses pacaran itu. Belum tentu juga mereka akan menikah, bisa juga mereka akan menikah gitu. Ya juga sih. Ya kan? Dan masalahnya sekarang yang jadi suatu hal yang menurut gua dalam tanda kutip ya, kesalahan anak-anak muda. Anak muda. Anak muda. Kita juga masih muda sebenarnya. Kita masih muda sebenarnya. Sebenarnya pacaran tujuannya dari awal adalah oke, gue pengen nikah sama si A. Nah, masalahnya kalau emang ternyata jadi ya syukur lah ya. Ya. Tapi kalau nggak jadi, stres sih. I think kalau nggak jadi, Karena itu konsep salah. udah ekspektasi. Ekspektasinya gue bakal menikah sama si A. Iya benar. Gitu. Itu salah. Benar banget. Makanya kenapa harus dibenerin dulu nih pacaran itu untuk mengenal. Kalau nggak cocok lu bisa jangan dipaksain, lu yang nggak happy seumur hidup. Akhirnya apa? Makanya sekarang banyak banget yang namanya perceraian. Iya. Gitu. Gue jadi ingat satu cerita. Sebenarnya ini ada teman gue, tapi nggak terlalu dekat lah ya. Jadi ceritanya itu teman gue itu emang dia married. Dia udah meritnya muda saat itu. Mungkin beberapa belas tahun yang lalu lah ya. Bisa Lama sekali. Ketahuan dong umur gue. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Nah, tapi intinya adalah dia pacaran. Pacaran itu mungkin dari awal tujuannya emang pengen nikah muda. Jadi dia tanpa memperdulikan sifat karakter pasangannya. Udah jadi main tabrak-tabrak. Yang penting gue nikah. Gue setahun pacaran, okay, gue nikah. Waktu itu umurnya kalau nggak salah masih di bawah 25 tahun. Masih muda banget. Masih muda banget. Di bawah 25, men. Kalau menurut gue ya, ini makanya kita intermezzo sedikit nih. Buat laki-laki itu, persiapan nikah itu minimal, kalau kata gue umur 27. Minimal ya? Minimal 27. Kenapa tuh? Karena gini, sekarang itu udah nggak kayak zaman dulu ya, nggak kayak zaman waktu kita muda. Orang-orang tuh kayaknya terkesan lebih dewasa gitu loh. Pemikirannya, biarpun memang sekarang informasi lebih mudah didapat, tapi kedewasaan sepertinya agak sedikit mundur nih. Jadi menurut gue yang baiknya untuk laki-laki umur 27, untuk perempuan umur 25 untuk ready menikah. Gitu. Jadi jangan sampai menikah cepat, karena yang ditakutkan itu nanti ujung-ujungnya nggak cocok, nikah, cerai karena dipaksa. Gitu. Jadi dia nggak happy. Benar juga. Yang lebih kasihan kalau udah punya anak. Itu kasihan anaknya. Nah ini yang mau gue ceritain itu. Gimana? Jadi karena pengen nikah muda, udah gitu nggak lama setelah nikah dia langsung punya anak. Anaknya ya satu sih ya untuk awal-awal nikah gitu ya. Anaknya satu. Tapi 2 tahun berikutnya itu gue dengar katanya nggak cerai tapi hampir cerai. Hampir cerai. Nah, menurut gue udah punya anak, 2 tahun berikutnya hampir cerai setelah menikah. Berarti ada something wrong sih. Pasti ada something wrong. Ada something wrong. Kalau misalkan kita lihat, sekarang kan pernikahan yang dibutuhin nomor satu nggak dipungkirin lah ya. I think semua orang setuju lah, masalah ekonomi itu penting banget, benar gak sih? Betul. Benar gak sih? Itu jadi base lah mau gimana. Itu jadi base biar gimana pun. Dan teman gue ini sebenarnya teman gue yang cowoknya gitu ya. Nah, dua-duanya itu yang cowok sama yang ceweknya sebenarnya dari sisi ekonomi mereka fine-fine aja gitu. Bahkan di atas rata-rata. Tapi ujung-ujungnya hampir cerai juga karena apa? Ya karena itu. Dia belum tahu sifat pasangannya lebih dalam seperti apa. Ya, tiba-tiba pas menikah kaget. Banyak hal-hal kecil yang, kok gue nggak suka ya dia yang begini. Iya. Kok gue nggak suka yang begitu. Benar. Makanya memang, nah salah satu lagi yang penting selain keuangan itu, ada yang namanya komunikasi. Makanya selama pacaran, itu sebisa mungkin banyakin komunikasi, benar-benar ngobrolin hal-hal yang sensitif sebenarnya, tapi harus. Karena hal-hal sensitif itu yang bakal nanti di pernikahan bakal jadi masalah kalau nggak diobrolin dulu pas kalian pacaran. Contohnya apa? Contohnya kayak kebiasaan-kebiasaan, habit-habit yang nggak diduga, terus ngobrolin hal-hal sensitif itu berpengaruh juga kayak jalan pikir kita, penyelesaian masalah seperti apa, itu juga loh, itu berpengaruh banget juga. Gitu. Ya juga sih. Itu makanya diobrolin dulu sebisa mungkin pas lagi pacaran. Jadi nggak kaget pas udah nikah. Kok beda ya, kok dia gini ya? Kok dia gitu ya? Tidur kok berisik ya? Bangun-bangun kok gini? Suka kentut sih gitu kan? Di depan gua gitu kan? Kok anak orangnya males sih gitu waktu pacaran kita segala macam. Nah makanya ini juga sama satu lagi nih penting waktu pacaran itu jadilah diri lo yang sebenarnya. Jangan lu cuman kayak
oh gue lagi fase menggebu-gebu di awal, lo jadi versi diri lo yang terbaik. Ketika nanti udah jalan lama, lo jongkeng. Bener. Akhirnya pasangan lo mikir pasti, kok lu kayak fake banget sih dulu nggak gini? Nah, Iya. bener gak sih? lo masih sayang sama gue nggak sih? Kok dulu lo gini banget, sekarang lo kayaknya nggak ada effort sama sekali gitu. Terus biasa ada satu kalimat cewek yang pamungkas. Apa tuh? Kamu berubah. Rider time. Betul banget. Iya kan? Betul banget. Padahal sebenarnya bukan berubah juga, cuman ya karena yang tadi lu bilang sih, gitu di awal dia kayak terlalu pakai topeng. Mau gebu-gebu. Dan gini loh, mungkin buat ini yang nonton sekarang ya, mungkin anak-anak muda di luar sana gitu ya, yang masih di bawah 25 tahun, asik. Cowok, gue kasih tahu nih, biasanya cowok itu kalau misalkan baik di awal, ya emang ada maunya men, karena dia pengen jadian sama lu. Betul. Misalkan lu cewek nih, gitu kan, cowok baik ngedeketin, udah gitu teman lu ngomong, kayaknya si A, siapa ya, Bambang deh, kayaknya si Bambang baik ya, baik gini gitu kan. Ya iyalah baik, kalau misalkan nggak baik, mana mungkin lu mau sama si Bambang, bener gak sih? Betul. Jadi ya menurut gua, daripada alih-alih lu tertarik karena kebaikannya si Bambang, jadi Bambang, ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah si Bambang. Si Bambang ini, ya mendingan gimana caranya lu bisa gali dia, sampai sifat aslinya sedikit banyak terkuak lah. Jadi jangan cuma kelihatan baik doang karena emang lagi PDKT. Semua orang lagi PDKT pasti keluarin yang baik lah. Pasti jadi yang dirinya yang terbaik. Bener dong, kan seperti itu kan. Ya sama aja halnya kayak misalkan kita, misalkan sales gitu kan. Sales suatu produk tertentu, untuk mendapatkan klien pasti dia yang baik dong. Ya di up semua yang baik. Semua yang baik dong. Gitu kan, supaya apa? Supaya kliennya beli, bener Iya, sih? supaya menjual. Supaya menjual. Gitu, cowok juga sama. Jadi cewek-cewek ingat jangan sampai kemakan itu ya. Gitu. Kita cowok soalnya, jadi kita tahu trik cowok seperti apa. Ya. Gitu. Makanya bukan berarti kalian juga harus ngejauh sama laki-laki ya. Maksudnya benar-benar di measure dulu itu laki-laki itu tulus. Tulus atau enggak? Itu penting banget. Penyanyi ya tulus. Oh, oke, anyway, maaf ya. Bukannya itu pilus. Itu makanan, Mbak. Ada makanannya. Kalau gitu fulus. itu semua kita butuh. Betul. Itu semua kita butuh. Fulus. Gitu. Jadi ya hati-hati ya cewek-cewek ya. Betul. Jadi gimana? Enak kan nih? Enak banget. Enak banget. Enak banget. Ini sebenarnya kita nggak disponsorin kan? Enggak. Belum. Makanya untuk Fried Chicken sponsorin kita ya. Tapi karena bukan karena memang apa ya, kita asal ngomong, tapi ini emang enak banget. Emang enak banget. Jujur, gue tipe orang kalau gue bilang ini kurang enak, gue bilang kurang enak. Tapi ini enak. Ini enak. Emang enak parah. Enak. Parah. Buat yang lagi di jalan, Parah. tempat ngeliat Fried Chicken, berhenti. Cobain aja dulu sekali. Mohon maaf nih kalau sebelumnya bakal ketagihan nantinya. Bener. Ini tuh tekstur ayamnya seperti ayam-ayam di luaran saya yang udah ada merek yang nggak akan kita sebutin lah ya namanya ya. Saya udah tau lah orang-orang lah. Udah tau lah orang-orang gitu. Mirip. Dahsyat. Malah kalau menurut gua lebih enak. Malah lebih enak ya. Malah lebih enak kalau buat gua. Karena dia bumbunya kayak lebih kerasa, bener gak sih? Kayak lebih nyerap gitu. Nggak pedet. Ya. Rempah-rempahnya wangi. Rempah-rempahnya wangi. Cuman emang kalau misalkan kalian-kalian nih ya yang ngincernya ukuran ayam yang besar, emang dia nggak terlalu besar. Dia ukurannya ya medium lah, standar oke lah gitu. Tapi yang penting kan rasa, men. Besar juga kalau misalkan rasanya nggak terlalu enak juga. Percuma. Kayaknya kurang oke. Ya kalau ukuran besar atau kecil, sebenarnya gampang. Beli lagi aja udah. Oh, yang penting rasanya enak. Bener rasanya enak. Percuma gede tapi rasanya enak. Bener, sama aja percuma gede tapi performanya ya gitu lah. Beda. Itu bukan makanan, beda. Makanan. Makanannya udah mulai menggilming gini. Biasa kalau laki-laki ngumpul ya. Biasa lah ya. Kita kan kalau misalnya laki-laki ngumpul kan dari ngomongan pertama ngomongin casual. Udah gitu ngomongin kerjaan. Tiba-tiba serius. Tiba-tiba ngalor ngidul. Tiba-tiba ngobrolin luar angkasa. Benar. Terus tiba-tiba dari ruang angkasa kita bisa ngomongin konspirasi. Udah gitu balik makanan. Terus ke cewek. Tiba-tiba ngomongin kepercayaan. Abis itu ke politik. Ya jadi buat cewek-cewek mungkin yang nanya, cowok kenapa sih kalau nongkrong sampai jam 1, jam 2 pagi ngapain aja sih? Kita udah buka ya. Kita udah ngasih tahu nih. Ya. Cuma tuh ngobrolin apa aja. Betul.
dari A sampai Z, dari Z ke A lagi. Hah. Makanya lama, Bos. Betul. Begitu. Kita bukan hanya gosip aja yang tidak penting. Dari yang penting sampai yang tidak penting. Sampai yang mungkin kita nggak bahas kan tidak ada di dunia ini. Yang kalau orang lain kayaknya buat apa dibahas, tapi seru aja sih. Seru aja, seru aja. Seru aja sih. Ya jadi kan ada satu bahan diskusian yang mungkin sedikit banyak nambah wawasan lah ya. Betul. Udah habis lagi lu. Gua belum kan? Lapar. Enak banget. Emang enak banget sih. Enak banget Enak ini. banget sih. Gue tuh punya kebiasaan. Kalau makanannya enak, gue tuh makannya cepet. Betul. Jadi yang buat lihat review makanan gue, itu jadi kode. Ngomong-ngomong, yang belum pernah lihat review makanannya Bapak yang satu ini, cepetan buka video-video yang sebelumnya, cek dari episode paling pertama, pasti lu jadi lapar sih, serius, pasti lu jadi lapar. Lu lagi nggak mau makan juga lu jadi pengen makan. Padahal udah makan. Bener, serius loh. Gue pertama kali nonton episode 1, kalau nggak salah bahasannya sebenarnya bukan makanan berat, minuman. Iya kan? Tapi gue jadi pengen minum. Sebel banget. Jadi sih. ngiler. Jadi ngiler loh. Apalagi makanan coba. Tapi emang ini enak banget, ciloknya enak, Ciloknya ayamnya enak. enak, Ayamnya semuanya enak. enak lah. Semua enak. Terbaik. Porsinya juga. Sama satu lagi jangan salah. Nasi juga peranan penting kalau kita lagi makan fried chicken, betul. Betul. Menurut gua ini nasinya pas ya. Nggak lembek-lembek yang seperti ada di luaran sana, nasinya terlalu lembek gitu kan, banyak. Tapi juga nggak terlalu kering. Jadi dia pas gitu. Konsistensinya pas. Konsistensinya pas. Masih lembut, tapi ngeperul juga. Tapi nggak perlu juga gitu, karena kalau buat gua pribadi, gua makan ayam goreng fried chicken kayak gini, gua bukan tipikal yang senang nasi yang lembek yang terlalu Banyak gitu ya, gua terlalu kurang basah. suka sih, gitu. Tuh, lihatin ini. Kalau gua belah ya, tuh teksturnya itu dia nggak banyak, tapi dia nggak merulut juga iya, gitu. masih nempel. Masih Jadi, nempel. buat yang makannya pakai tangan tuh gampang makannya. Gampang banget. Tapi tetap gua makannya pakai sekop. Harus itu, wajib Skopers. Iya. Ngomong-ngomong, Kenyang sekali. kalau ngomongin percintaan, lu ada planning apa nih sekarang nih? Percintaan ya? Bukan planning lah, maksudnya lu sekarang kan sama cewek lu kan udah lama nih, ya kan? Maksudnya lu sekarang di fase apakah kalian masih, ini nggak apa-apa gue nanya ya. Tapi kalau misalkan lu nggak mau jawab ya nggak apa juga sih, anyway. Di fase yang misalkan apakah baik-baik saja atau masih masih suka ribut kah? Atau misalkan udah saling memahami yang oh gue udah tahu si A begini, oh gue tahu si B kayak gini. Kita udah tahu misalkan cara ngatasin masing-masing punya karakter. Apakah udah di fase seperti itu? Oke. Udah. Karena gini, ini gue lucu. Mantep. Karena kita itu, apalagi di setahun 2 tahun awal pacaran pertama, kita tuh hari-hari kerjaannya ribut. Benar? Ribut terus. Tapi si ribut itu memang kita nge-solving nih, apa yang kurang, apa yang diperluin dari hubungan kita. Dan kita bukan yang tipe ribut, terus kita nggak mau ngomongin, pada diem-diem, enggak. Kita obrolin baik-baik. Kita cari sumber masalahnya di mana, masalahnya apa, dan solusinya gimana. Oke. Itu udah dari awal banget. Makanya sekarang kayaknya 2 tahun terakhir udah jarang banget ribut sih. Jarang banget. Udah ngerti. Dia gimana, dia lagi gimana. Kita harus gimana. Itu udah ngerti. Gitu. Kalau Anda sendiri gimana nih soal percintaan? Pertanyaan $1 juta sebenarnya. Ya kalau gue sih jujur sebenarnya ya dibilang masih nyari. Tapi buru-buru nggak juga sih. Jadi gue lebih kayak apa ya? Misalkan gue nyari tetap nyari. Gue tetap berusaha. Tapi ya gue udah bukan di fase yang ngoyo, lu tau gak sih? Ngoyo tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Harus banget nih, gue Iya, gue harus banget ngejar nih. Harus gini. Pokoknya gue tahun ini harus punya segala macam. Memang gue kalau misalkan tahun lalu gue punya resolusi ke 2024. Gue tuh punya pemikiran 2024 rasa-rasanya sih gue butuh pasangan. Tapi kenyataannya kalau misalkan gue belum dapat juga ya udah sih. Ya nggak yang harus dipaksa banget, diras banget. Gue harus punya nih segala macam gitu. Bener, gue udah bukan di fase seperti itu, gitu. Dan seperti yang lu bilang gitu, alih-alih fokus gue ke sono, ya udah aja selama gue masih belum ada nih,
ya udah gue tingkatin apa yang bisa gue tingkatin dari dalam diri dulu. Ya, fokus ke diri sendiri dulu. In baru out keluar. Gue sih sekarang ya seperti itu sih. Jadi ya bawa enjoy aja lah. Seperti itu sih. Gitu. Sama satu lagi yang penting nih buat kalian yang masih jomblo, kalian senang-senanglah sama hidup. Penting. Itu penting banget. Banget. Ketika kalian nanti udah punya pacar, nih, mau main game susah. Nanti dilarang-larang. Mau ketemu teman-teman nggak bisa. Mau me time ketika kita biasa sendiri, udah nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi. Gitu. Jadi senang-senangilah ketika kalian lagi sendiri. Enjoy aja. Yang punya hobi puas-puasin hobinya. Betul. Ya kan. Yang punya aktivitas keluar sering nongkrong sama teman-teman, puas-puasin dulu aja. Iya. Karena ketika lo punya pacar, otomatis tanggung jawab lu juga bertambah. Benar. Gitu. Dan kalau lu udah punya pacar, tanggung jawabnya bertambah, lu udah nggak bisa kayak, aduh pacar gue gini. Iya, salah sendiri lu punya pacar gitu. Kalau lu nggak pengen seperti itu, ya lu jangan punya pacar. Itu resiko. Dan tanggung jawab. Iya. Gitu. Dan ya balik lagi ke lu nya harus bagi waktu dengan baik sendiri lah. Itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Benar nggak sih? Gitu sih kalau menurut gua. Jadi gue sih enjoy aja sekarang. Enjoy aja ya? Enjoy banget gua. Enjoy banget. Gitu. Ada sih sekali-sekali malam-malam yang kayak malam minggu ngapain ya? Ya ada sih, itunya sih tetap ada. Gue nggak pungkirin lah ya. Tetap ada gitu. Kayaknya asik nih kalau punya pacar gitu ya. Waktu-waktu di mana kayaknya kalau gue bisa jalan sama pacar gue kayaknya menyenangkan ada juga. Tapi gini nggak, buat yang masih jomblo dan hari Sabtu, daripada nggak tahu mau ngapain, mending nonton. Ngokopot, ngobrol pakai sekop. Pakai sekop. Podcast. Nah itu makanya ya balik lagi buat yang para jomblo-jombloan-jomblowati nggak ada kerjaan, nonton podcast kita. Nonton podcast kita. Nah, biar tahu rahasia cowok. Nah, yang cewek penasaran sama rahasia cowok. Betul. Yang cowok yang sekarang lagi berjuang mendapatkan hati pujaannya si Susi, misalkan. Pasti was-was nonton video kita. Was-was nonton kita. Rasain lu. Makanya enggak juga sih, enggak segitunya sih. Oke, anyway. Kita ada satu makanan lagi. Ini Sus. Dari Sus Story. Nah, ini buat yang di Bandung, Sus Story ini ada di Jalan Cikawao ya. Langsung Google aja. Nah, Sus Story. Menarik nih. Kita langsung cobain aja ya. Langsung cobain. Gue di sini belinya yang ram sama yang cappuccino. Ya. Ram sama cappuccino. Kita langsung cobain aja. Cobain aja langsung? Langsung. Oke. Let's coba, Kak. Langsung. Kita potong dulu. Set. Wih, mantep banget, Skopers. Story ya. Udah lama gua nggak makan kue Sus. Udah lama ya? Oh, lihat. Ini feelingnya banyak banget. Penuh banget. Wah, ini gila sih. Guys, ini gila sih. Langsung, kita coba Skopers. Kita coba ya. Wah. Emang gila sih. Ini gila sih. Penuh banget ya? Asli. Kulitnya gurih. Wow. Luarnya crunchy banget. Gurih loh, pokoknya masih enak banget. Dan feelingnya banyak banget. Krimnya langsung nendang ya. Lu kayak ditonjok rasanya duar. Mantep banget. Langsung sembriwing gitu rasanya. Bentar. Hah? Wow. Brandnya jangan. Bahaya itu. Bahaya ya? Bahaya. Kecuali kalau disponsorin sih nggak apa-apa. Boleh. Makanya. Tapi ini, bentar. Ini kan gue lagi nyobain yang rasa rum. Gue kaget pas gue tadi makan loh. Kenapa? Gue pikir rasa rumnya itu cuman esen rum. Kan sekarang banyak sirup-sirup yang rasa rum. Ya. Rasa doang. Tapi sebenarnya bukan asli. Betul. Ini kalau misalkan lu emang cari sus yang otentik ya, dengan bener-bener rum, lu boleh banget nih cobain Sus Story. Harus banget cobainnya. Gue baru pertama kali. Gue bilang ini enak, rumnya kerasa banget. Langsung duer. Wanginya juga harum banget ya. Wangi loh, asli. Ini kalau misalnya kita lagi duduk tersumbat, nggak usah pakai inhaler kan. Pakai ini aja. Pakai ini. Sewangi itu soalnya. Enak banget. Bahasa. Kalian harus cobain lagi di Bandung. Ini oke juga buat oleh-oleh.
Buat oleh-oleh yang lagi ke Bandung, buat saudara-saudaranya bawa lagi keluar kota. Betul. Ini boleh banget. Setuju sih gua. Enak ya? Gua rekomen banget. Rekomen banget ya. Rekomen banget. Memang mantap banget. Oke. Jadi itu ini podcast pertama kita. Jangan lupa ditonton, dengerin apa yang kita obrolin, seru banget. Jangan lupa nonton lagi episode kita berikutnya ya. Sip. Oke, kayaknya dari kita segitu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, like juga, share ke teman-teman kalian ya. Yes. Itu aja kayaknya. Kalau Thank perlu you. satu lagi tapi Apa itu? loncengnya. Oh, jangan lupa ya. Di Jangan notifikasi. lupa, di notifikasi Biar nggak kelewat video. jalan. Yoi. Betul. Oke, gitu aja Oke, sepertinya. guys. Bye-bye. Bye. Oke, lu tau nggak yang suka nonton podcast gini ya? Biasanya tuh ibu-ibu. Ibu-ibu. Tahu dong, ibu-ibu kan yang biasa buku digital itu kan? Itu ibu. Oh. Thank you for watching.